Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Habib Abdurrahman As-Segaf ini katanya tiba-tiba muncul dari lautan, kemudian menahan katanya teman-teman ya kapal laut yang akan tenggelam ini. Maka akhirnya mereka semua selamat. Kesan yang sampai ke kita itu seperti bukan tokoh agama yang sedang diceritakan keilmuannya, tapi seperti sosok ya tokoh-tokoh kartun teman-teman, seperti Hulk ya, Superman yang memiliki kekuatan super ya. Itu diceritakan bahwa Habib Abu Bakar keluar dari laut menggunakan sorbannya, menggunakan pakaian yang biasa beliau pakai, memegang kapal. Seketika kapal itu menjadi tenang, ombak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, Habib-Habib ini ketika menggambarkan sosok junjungan mereka itu terkadang kesan yang sampai ke kita itu seperti bukan tokoh agama yang sedang diceritakan keilmuannya, tapi seperti sosok ya tokoh-tokoh kartun teman-teman, seperti Hulk ya, Superman yang memiliki kekuatan super ya. Kita tahu ya, namanya juga film animasi teman-teman ya, semua bisa dibuat-buat. Hulk bisa ngangkat pesawat teman-teman ya, bisa ngangkat mobil kemudian dilempar ya. Kesannya seperti itu tokoh-tokoh mereka ini. Makanya yang kita kenal dari kalangan Habib-Habib ini, junjungan-junjungan mereka itu ya, dongeng-dongengannya mereka teman-teman, bukan dikenal karena keilmuannya. Nah, sama juga teman-teman, di video yang akan kita reaction kali ini luar biasa ya. Digambarkan Habib ini seperti yang saya katakan tadi, seperti Hulk teman-teman, yang memiliki kekuatan super. Jadi ada satu Habib yang bernama Habib Abu Bakar As-Segaf teman-teman ya. Beliau ini sangat luar biasa. Meskipun kita dalam kondisi berjauhan lokasi misalkan teman-teman, tapi kita bisa meminta pertolongan dengan beliau ini atas izin Allah tentunya ya, dibungkus dengan atas izin Allah. Jadi ada salah seorang yang berangkat berhaji teman-teman ya, kemudian mengatakan kepada Habib Abu Bakar As-Segaf tersebut, "Beb, ana berangkat haji ya, tolong doakan semoga selamat ya." Singkatnya, di tengah lautan teman-teman ya, kapal laut ini ya oleng lah, seperti ya terjadi sesuatu kebocoran entah seperti itu teman-teman. Kemudian ya pemimpin di situ atau awak kapal mengatakan kepada seluruh penumpang, berdoa kepada Tuhan kalian masing-masing, semoga kalian diberikan keselamatan. Akhirnya orang ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, katanya, "Ya Allah, dengan kemuliaan ya dari Habib Abu Bakar As-Segaf, aku mohon selamatkanlah kami ya, karena kami akan menuju ke tanah suci Mekah ya." Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Habib Abdurrahman As-Segaf ini katanya tiba-tiba muncul dari lautan, seret keluar dari lautan dengan pakaian yang biasa dia gunakan, dengan sorban yang dia gunakan, kemudian menahan katanya teman-teman ya kapal laut yang akan jatuh ini teman-teman, yang akan tenggelam ini. Maka akhirnya mereka semua selamat dan kapalnya nggak jadi tenggelam. Subhanallah. Bahkan katanya orang yang berdoa ini diberikan hadiah oleh Belanda teman-teman yang punya kapal tersebut. Baik, coba kita simak video lengkapnya teman-teman. Abu Bakar ini dikenal sebagai sahibud darb, sebagai al-qutb, sebagai manusia yang paling mulia di zamannya. Paling mulia. Sampai mendapat di antaranya gelar sahibud darb. Jadi bisa membantu orang-orang yang bahkan tidak berdekatan dengan beliau. Katanya diceritakan oleh salah seorang habaib bahwa ketika suatu hari tetangganya Habib Abu Bakar minta izin, "Beb, doain, ana mau haji." "Ya khair, mudah-mudahan begini haji mabrur, mudah-mudahan ini itu didoain semuanya." "Kapan berangkat?" "Bentar lagi, Beb." "Oke, insyaallah kita doain selamat mudah-mudahan." Ternyata waktu itu perjalanan pakai kapal ini kapal Belanda. Kapalnya masih kapal Belanda. Di tengah-tengah perjalanan, ini orang Belanda rupanya mungkin ada yang kurang dalam persiapannya sehingga menyebabkan kapal itu mau tenggelam. Akhirnya pengumuman di kapal, mohon seluruh yang ada di sini berdoa kepada Tuhannya masing-masing, meminta keselamatan bagi kita. Nah, tetangganya Abu Bakar ada, di dalam kapal. Dia berdoa, dia bilang, "Ya Allah, demi keberkahan Habib Abu Bakar As-Segaf, tolong berikan keselamatan pada kami yang ingin menuju ke tanah suci-Mu melaksanakan ibadah haji." Itu diceritakan bahwa Habib Abu Bakar keluar dari laut menggunakan sorbannya, menggunakan pakaian yang biasa beliau pakai, memegang kapal ya, dan mendoakan. Seketika kapal itu menjadi tenang, ombak berhenti, semuanya tiba-tiba berubah menjadi baik kembali. Begitu.
Itu sampai-sampai katanya yang punya kapalnya orang Belanda kasih hadiah buat tetangganya Habib Abu Bakar. Karena merasa ini berkat doa beliau. Nah, pulang dari ibadah haji, datangin ke rumah Habib Bakar. Habib Bakar ada, Habib Bakar lagi keluar. Terus bentar lagi datang. Begitu Habib datang, Habib Bakar bilang sama orang ini. Dia belum ngomong apa-apa nih, dia bilang. Habib Bakar bilang, jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan cerita sampai siapa-siapa sampai nanti ana wafat, ana meninggal, ente mau cerita silahkan. Tapi selama ana masih hidup, tolong jangan cerita sama siapa-siapa. Tuh kan selalu ceritanya diakhiri dengan kata-kata jangan ceritakan kepada siapapun kecuali aku sudah meninggal dunia. Ya iyalah, karena memang cerita ini bohong teman-teman ya. Kalau memang kejadian ini pernah terjadi pada masa itu dan diceritakan pada hari itu juga kepada masyarakat atau orang lain teman-teman, maka akan tersebar cerita ini dan bisa-bisa ketahuan kalau cerita ini memang bohong dan orang-orang pasti akan mendatangi teman-teman ya Habib tersebut untuk bertanya benarkah ya ketika kapal laut yang memuat para jamaah haji sedang oleng kapalnya akan tenggelam, tiba-tiba kamu muncul dari lautan kemudian kamu menahan kapal tersebut sehingga tidak terjadi tenggelam teman-teman. Pasti orang akan bertanya ya, apa sih cerita yang nggak sampai di kita teman-teman ya, kisah-kisah ratusan tahun yang lalu, bahkan kisah-kisah para sahabat Nabi, kisah para ulama yang hidup ratusan tahun terdahulu teman-teman, sampai juga kisahnya kepada kita teman-teman ya melalui kitab-kitab lah. Tapi kalau cerita Habib ini kan hanya seputar dari kalangan mereka saja teman-teman dan baru kita dengar. Dan seperti itulah yang saya katakan di awal teman-teman, seperti itulah mereka menggambarkan junjungan mereka. Apa yang dikatakan Habib tadi itu, beliau Habib ini adalah yang paling mulia di masanya. Subhanallah. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui derajat kemuliaan seorang dengan orang lain teman-teman, sedangkan kemuliaan itu ya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui, dan tentu saja ukurannya adalah ketakwaannya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Mana bisa kita mengetahui teman-teman ya derajat tingkatan kemuliaan seorang itu dibandingkan dengan orang lain teman-teman. Hanya melihat zahirnya saja nggak bisa. Ya tapi itulah yang namanya Habib. Kemudian yang saya katakan juga teman-teman, seperti itulah mereka menggambarkan tokoh-tokoh mereka bukan lagi terkesan seperti tokoh agama yang alim, yang memiliki hafalan hadis, hafalan Al-Quran ya, terkenal dengan karya-karya tulisnya, kitab-kitabnya yang fenomenal teman-teman. Tapi mereka itu terkenal seperti orang yang memiliki kekuatan super ya, layaknya tokoh-tokoh kartun atau tokoh-tokoh di film-film laga teman-teman, yang memang itu fiksi di karang-karang. Atau seperti misalkan yang saya katakan di awal, seperti Hulk ya, seperti Hercules, seperti Superman yang mampu mengangkat benda-benda berat, pesawat sekalipun diangkat teman-teman. Lah kesannya seperti itu tokoh-tokoh mereka ya, karena kesalahan mereka sendiri teman-teman ya, mereka sendiri yang menceritakan, menggambarkan karamah Habib-Habib mereka seperti itu. Bayangkan teman-teman, Habib ini seperti orang yang bisa melakukan teleportasi teman-teman ya, bisa dipanggil jarak jauh. Subhanallah teman-teman ya. Jadi Habib ini bisa datang ketika kita butuh sesuatu, kita bertawasul dengan kemuliaannya teman-teman. Kemudian yang katanya tadi tiba-tiba muncul dari lautan teman-teman menggunakan surbannya, kemudian menahan katanya kapal tersebut teman-teman. Subhanallah ya. Ya inilah karomah-karomah karangan dari para oknum-oknum Habib ini teman-teman, yang tentu saja tidak pernah kita dengarkan. Misalkan karomahnya Imam Syafi'i, karomahnya Imam Bukhari, karomahnya Imam Malik rahimahullah ta'ala teman-teman ya, maka tidaklah meleset teman-teman apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama terdahulu teman-teman ya, para ulama salaf terdahulu ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan jika kalian melihat ada seorang bisa berjalan di atas air atau bahkan bisa terbang di udara, maka jangan kalian buru-buru menganggap dia seorang wali sebelum kalian mencocokkan amalannya bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Lah sekedar orang bisa berjalan di atas air, terbang di udara saja diingkari oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, sebelum dicocokkan amalnya teman-teman bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Lah apalagi ini yang lebih hebat daripada itu, mampu menahan kapal teman-teman yang terbuat dari besi baja yang beratnya sudah tidak bisa kita ukur lagi teman-teman, ribuan ton, mampu ditahan oleh manusia yang seukuran kecil seperti kita ya, yang mana kapal tersebut akan tenggelam tiba-tiba menjadi tenang kembali teman-teman. Subhanallah. Makanya jangan aneh kalian, mereka kan tidak pernah menceritakan bagaimana karomahnya Imam Syafi'i, karomahnya Imam Malik, karomahnya Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada.
nggak ada mereka bercerita tentang karomah-karomah para ulama tersebut. Ya karena para ulama tersebut sudah menolak ya cerita-cerita dongeng seperti ini teman-teman. Makanya mereka nggak pernah mengungkap bagaimana karomah para ulama-ulama tersebut. Dan kita juga nggak butuh cerita-cerita karomah seperti itu. Toh mereka sudah terbukti keilmuannya teman-teman sampai dengan detik ini ya bermanfaat bagi umat Islam sedunia. Siapa yang nggak mengenal Imam Syafi'i? Siapa yang enggak mengenal Imam Bukhari ya Ahlul Hadis, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi teman-teman. Dan tentu saja mereka dikenal bukan dengan cerita-cerita dongeng halu mereka, tapi mereka dikenal murni karena keilmuannya. Itulah karomah yang sebenarnya bagi mereka teman-teman ya. Sampai dengan detik ini mengalir pahala bagi mereka teman-teman ya. Karena dari kitab-kitab mereka orang faham tentang agama Islam ini. Beda dengan cerita-cerita Habib ini teman-teman ya. Bagaimana mereka memuji-muji, menyanjung-nyanjung junjungan mereka seolah-olah mereka paling suci. Ya karena itu yang dia katakan teman-teman ya. Habib inilah yang paling mulia di masanya. Ya, bagaimana mungkin orang bisa yang mengukur kemuliaan seorang kemudian mengatakan ini yang paling mulia, ini yang paling hebat dibandingkan orang lain? Nggak bisa teman-teman ya. Subhanallah. Taib teman-teman ya, semoga kita senantiasa berpikir teman-teman, jangan mudah termakan dengan cerita-cerita seperti ini. Selalu ketika kita mendengar cerita-cerita seperti ini, kembalikan teman-teman di kisah para nabi, para rasul, para sahabat nabi atau para ulama-ulama yang kita kenal, yang terkenal teman-teman. Tentu terkenal karena keilmuannya teman-teman. Pernah tidak mengalami hal-hal yang sehebat ini teman-teman ya, maka itu menjadi pembanding bagi kita. Kalau kita nggak punya pembanding teman-teman dari generasi-generasi yang jauh lebih baik teman-teman, maka kita akan mudah percaya dengan cerita-cerita model seperti ini teman-teman ya. Taib, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya ingin mengajak kalian untuk kembali kepada akal sehat kita teman-teman ya, dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada generasi-generasi yang terbaik teman-teman ya, dari generasi para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang tentu jauh lebih hebat keilmuannya teman-teman, dikenal karena kealimannya dibandingkan dengan mereka teman-teman ya, yang hanya menonjolkan klan mereka, menganggap klan mereka paling suci ya, tapi yang muncul adalah cerita-cerita dongeng khurafat mereka. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.